Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya dari kelas D semester 4 dengan NIM 2201140101 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang sudah dibawakan oleh kelompok pada mata kuliah kewirausahaan kelompok 5 sampai dengan kelompok 8. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yang pertama terkait dengan manajemen usaha yang dibawakan oleh kelompok 5, yaitu manajemen usaha merupakan di mana perusahaan itu merancang bagaimana sumber daya dan perusahaannya itu agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, agar mencapai tujuan yang efektif dan juga efisien seiring dengan berubahnya zaman. Nah teman-teman, adapun tahapan-tahapan dari manajemen usaha yaitu adanya yang pertama, identifikasi peluang usaha di mana seorang pengusaha mampu melihat peluang usaha yang ada. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan bisnis, di mana seorang pengusaha harus melihat apa yang mau dijualnya. Kemudian yang ketiga ada perencanaan pemasaran, di mana seorang pengusaha harus melihat peluang yang ada di pasar, bagaimana ketika ia menjualnya ia mendapatkan keuntungan ataukah tidak mendapatkan keuntungan. Baik teman-teman, itu dia dari kelompok 5. Kita lanjut kepada kelompok 6, yaitu aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. Nah teman-teman harus mengetahui yang pertama ada hakikat hukum perusahaan. Nah perusahaan merupakan sebuah organisasi yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah adapun bentuk-bentuk dari legalitas sebuah perusahaan yaitu tentu saja yang pertama ada nama perusahaan, kemudian merek usahanya, dan surat izin pemasaran atau SUP, di mana hal itu harus dilakukan agar usaha yang kita jalankan itu dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya di pertengahan pelaksanaan usaha. Baik, itu dia dari kelompok 6. Kita lanjut kepada kelompok 7. Nah teman-teman, kelompok 7 membahas terkait manajemen produksi dan pemasaran. Mungkin teman-teman sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan produksi, yaitu produksi merupakan kegiatan untuk menambahkan barang atau jasa. Nah adapun dari arti dari manajemen produksi sendiri yaitu kegiatan untuk memanajemen sebuah produksi dari yang awalnya hanya perencanaan kemudian berakhir dengan sebuah pengendalian. Nah, tujuan dilaksanakannya sebuah manajemen produksi yaitu agar dapat melihat barang yang dijual belikan itu mempunyai kualitas dan juga biaya yang terjangkau. Nah, tujuan dari manajemen produksi sendiri yaitu untuk mendapatkan keuntungan pastinya dan juga untuk memuaskan pelanggan. Nah, teman-teman, itu dia dari kelompok 7. Kita lanjut kepada kelompok 8. Kelompok 8 membahas yaitu wirausahawan yang berhasil dan pengalaman sukses dan gagal dalam berwirausaha. Nah, wirausaha sendiri merupakan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian kesuksesan di mana adanya peningkatan dari suatu kejadian ke kejadian yang lebih baik. Kemudian kegagalan merupakan pengalaman menurunnya suatu kejadian tersebut. Nah, kesuksesan itu di mana dari hasil yang sebelumnya itu yang didapatkan itu mengalami peningkatan, dan kegagalan dikatakan gagal itu ketika tidak berhasil atau tidak dapat mencapai tujuan sesuai target yang diinginkan. Nah, teman-teman, faktor utama dari terjadinya kegagalan dalam usaha yaitu terjadi kegagalan dalam sebuah usaha yaitu ketika seorang pengusaha itu kurang mampu memanajemen produksi usahanya sendiri. Kemudian ketika dia tidak dapat melihat peluang lapangan kerja, kemudian ketika dia tidak mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi ketika usahanya itu mengalami kendala-kendala di tengah-tengah perjalanan usahanya.
Nah, solusi yang diperlukan dalam hal ini yaitu seorang pengusaha harus mampu dan harus bisa memanajemen usaha itu sendiri agar ketika terjadi masalah dalam perjalanannya itu tidak kaget dan mampu mengatasi masalah tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.